Oke para bolo-boloku, mari kita lanjutkan pembahasan alur cerita komik kita ya bolo. Di mana kini Cheng dihampiri oleh manajer asosiasi bernama Jingdong. Dia bertanya pada Cheng, apa kau petualang yang menaklukkan dungeon level seorang diri? Dia pun mendekat ke arah Cheng dan tidak ada percakapan penting di antara mereka. Cheng pun beranjak pergi dari sana dan masih diawasi dengan rasa curiga oleh manajer. Ternyata diam-diam manajer sudah mencari informasi tentang Cheng. Dan dia mendapatkan surat kematian atas nama Cheng. Tentu heran melihat Cheng bisa hidup kembali. Setelah itu dia meminta bawahannya untuk kembali bekerja. Dan dia juga menghubungi seseorang. Ternyata dia menelpon orang bernama Li Hexia yang merupakan pewaris grup keuangan kekaisaran. Dia pun mengatakan informasi tentang dungeon yang terjadi pembantaian dan meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tahu tentang itu. Mendengar penjelasan dari Li Hexian, akhirnya manajer Kim mengetahui gambaran bagaimana Cheng bisa selamat. Li Hexian pun meyakinkan orang-orangnya mengawasi portal teleportasi dengan seksama. Mendengar itu tentu berubah kesal wajah manajer Kim. Dia bergumam, apa katamu mengawasi dengan seksama? Lalu bagaimana dia bisa selamat? Manajer Kim pun mengatakan bahwa ada satu lagi yang selamat dan baru saja melewatinya. Dan Li Hexian pun berjanji akan mengurusnya. Sementara Cheng yang sudah keluar merasakan sakit di sekujur tubuhnya akibat pertarungan dalam dungeon. Cheng hanya mendapat 500 yen atau setara 1.106.477 rupiah. Namun wajah Cheng langsung terkejut dengan notif sistem yang dia lihat. Ternyata dia bisa menyelesaikan semua quest sebelumnya. Cheng mendapat hadiah sistem berupa pil peregangan yang mampu membentuk kembali meridian pemakannya. Tentu saja Cheng berteriak mendapatkan hadiah dari sistem. Tentu saja Pena langsung kaget campur penasaran apa yang Cheng dapatkan. Cheng pun menjelaskan bahwa hadiah ini bisa membantunya mengatasi rintangan terbesar sebagai petualang. Diketahui bahwa level tertinggi negara saat ini adalah 45. Setelah naik 5 level, petualang akan semakin sulit untuk menaikkan levelnya. Semakin tinggi material monster, semakin kuat dan langka monster tersebut. Pada saat itu peralatan akan sangat penting untuk melawan monster. Namun petualang awal memiliki kelas yang lemah dan akan dirugikan oleh klaim jarahan oleh asosiasi yang tidak adil. Bisa disebut asosiasi ini adalah pejabat korup Yalur. Jadi benda yang dimiliki Cheng sangat penting untuk membantunya naik level. Dia kembali mendapatkan notif kedua. Lalu Sin berpindah ke gedung arsip petualang Kota Hari. Terlihat Cheng yang sedang mencari informasi di internet, tapi dia tidak menemukan apapun. Pena pun kesal karena dia sudah menjelaskan bahwa ini sangat spesial tapi tidak didengarkan oleh Cheng. Itu karena Cheng fokus dengan statistik miliknya sendiri. Ternyata di levelnya sekarang dia dapat melihat status milik orang lain. Namun Cheng menyadari, meskipun statusnya lebih tinggi dari orang biasa, masih belum jelas bila dia dibandingkan dengan petualang lain. Cheng juga penasaran fokus seperti apa yang dimiliki statusnya sekarang. Diinformasikan bahwa setiap status memiliki fokusnya masing-masing. Seperti Mage yang merupakan kelas tipe Burst. Bards yang berfungsi sebagai support. Lalu Cheng berkata, tapi aku mendapatkan secara random terlebih lagi konsumsi mananya sangat boros, tidak mencerminkan seperti kelas tersembunyi. Langsung kena taboklah wajah Cheng oleh Pena. Apa yang kau katakan tentang kelas kami lemah? Tanpa kami kau tetap akan jadi orang bodoh. Cheng pun hanya meminta maaf pada Pena. Pena pun berkata, sebaiknya kau dengar ini kelas ini dapat mengendalikan hidup dan mati. Cheng pun kaget. Tapi tentulah bukan Cheng kalau langsung percaya pada Pena. Apa kau tidak pernah mendengar tentang kekuatan Pena penghakiman? Benarkah? Bukankah itu hanya mitologi? Kau tidak terlihat sekuat itu. Dengan kesal Pena menjelaskan. Itu karena kau belum mendapatkan set lengkapnya. Itu adalah buku yang dilengkapi Pena penghakiman. Dalam mitologi, buku itu adalah buku yang digunakan oleh Raja Neraka untuk mencatat masa hidup manusia. Cheng pun mengatakan, bukankah sama saja seperti Necromancer? Tentu perkataan Cheng langsung menusuk hati dari si Pena. Namun dalam hati Cheng bergumam, melihat posturnya yang sombong, apakah kelas ini benar-benar mengendalikan hidup dan mati?
Tapi tiba-tiba saja suara dari si pena berubah menjadi tidak jelas saat mengucap pada Cheng. Dalam hati Cheng bergumam apa yang terjadi, kenapa suaranya berubah menjadi tidak jelas seolah-olah ada sesuatu yang membatasi informasi itu. Pena pun mengatakan, sepertinya informasi ini berada di luar jangkauan sistem. Nanti kau juga akan tahu sendiri. Tugas sistem sebagai panduan. Panel stat. Semua elemen seperti ini keluar dari permainan, tetapi mereka muncul di dunia nyata. Saat penyelodikan kelas tersembunyi, aku juga melihat catatan dungeon yang melibatkan para dewa. Seseorang benar-benar memasuki dungeon dengan makhluk mitologi. Tapi anehnya tidak ada catatan tentang percobaan, dan aku tidak pernah mendengar ada petualang yang memiliki sistem itu. Mengapa hanya aku yang mendapatkan kekuatan seperti itu? Ini hampir seperti cheat dalam permainan. Mengapa memberikannya kepadaku? Pena lalu berkata, kau sudah mendapatkannya, jadi mengapa harus memikirkannya lagi? Cheng pun heran, ternyata Pena bisa mendengar isi pikirannya. Cheng bertanya, kenapa kau punya kualifikasi? Pena lalu menjawab, daripada kau tahu semua itu lebih baik fokus untuk menjadi lebih kuat. Keesokan harinya Cheng mendatangi rumah sakit Kota Hari. Dia mendatangi resepsionis untuk menanyakan informasi keluarga yang mengikuti dungeon plus beberapa hari yang lalu. Namun kejadian tak terduga pun terjadi, di mana di sana muncul sebuah portal dibarengi dengan monster katak. Tidak cuma satu, melainkan ada banyak monster yang keluar. Kemunculan monster yang tidak terduga tentu membuat panik seisi rumah sakit, lalu memperlihatkan seseorang yang sedang memarahi bawahannya. Dan tanpa dia sadari sebuah lidah kini sudah menempel di tubuhnya. Wanita itu pun langsung ditarik oleh monster katak yang membuat pengawalnya begitu panik. Monster katak pun terus mengobrak-abrik seluruh isi rumah sakit. Lidah-lidah itu seakan mengetahui di mana manusia-manusia berada. Dan pria pakaian hitam yang melihat itu mencoba melindungi dua orang di belakangnya. Tapi percuma saja, mereka akhirnya juga ikut tertangkap. Cheng yang mulai mengetahui kekacauan itu bertanya bagaimana bisa ada monster di rumah sakit. Dan lidah-lidah monster katak ini mulai menyerang Cheng. Namun Cheng berhasil menghindari serangan itu. Namun jumlahnya yang terlalu banyak, akhirnya kaki Cheng pun tertangkap. Dan tiba-tiba saja Cheng sudah berpindah ke suatu tempat. Cheng menduga kalau itu adalah sebuah portal teleportasi. Dan dia melihat orang-orang yang sebelumnya diculik juga sudah berada di sana. Salah satu orang lalu berteriak dan menunjuk ke suatu tempat. Dan semua orang pun langsung terfokus pada sesuatu yang ditunjuk wanita itu. Setelahnya, setiap orang mendapatkan sebuah notif di depan mereka. Notif itu memberitahu bahwa quest akan segera muncul. Misinya mengharuskan setiap pahlawan yang dipanggil dari dunia lain untuk menyelamatkan dunia katak yang sedang krisis, dan hadiahnya adalah ciuman dari sang putri. Tentu saja para lelaki langsung semangat mendapatkan hadiah itu. Sementara Cheng masih menerka-nerka apa yang terjadi, jadi dia memutuskan untuk mengawasi situasi sedikit lebih jauh. Dan Cheng yang kini mampu melihat status level orang lain pun mencoba mengamati mereka satu persatu. Dan di antara mereka, 3 yang terkuat adalah si kembar dengan level 9 dan 8. Melihat dari segi kekuatan, harusnya mereka mampu menyelesaikan misi dengan lancar. Sementara orang-orang yang tidak memiliki level pun hanya meminta para petualang untuk segera memulai misi dan menyelesaikannya dengan cepat. Dan Cheng berpikir, melakukan semuanya secara individu akan memiliki resiko yang tinggi, apalagi portal ini di luar kendali asosiasi. Terlihat orang-orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Lalu Cheng mengutarakan pemikirannya. Tunggu. Portal ini muncul, tiba-tiba kita tidak tahu apa-apa tentang bahaya di dalamnya, lebih baik tidak bertindak gegabah. Tapi respon dari si kembar tidak menerima omongan Cheng, dia langsung mencengkram kepala Cheng. Apa kau coba untuk mengambil jarahan dariku? Cheng lalu menjelaskan, maksudnya kita harus berhati-hati, bertindak tanpa strategi akan sangat membahayakan. Tapi tetap aja usulan Cheng tidak diterima. Dengan arogannya si kembar mengatakan, kau hanya petualang level 4, dan kau hanya ingin menjadi ketua strategi. Ketegangan pun tidak terelakkan. Cheng pun merasakan kekuatan yang luar biasa dari kedua orang itu hanya dari cengkramannya. Ketegangan itu tentu menjadi pusat perhatian di sana. Tapi tiba-tiba tindakan si kembar dihentikan oleh pria tubuh kekar yang setuju dengan apa yang Cheng katakan.
Dan si kembar pun lebih memilih untuk tidak berurusan dengan orang itu. Lalu Cheng mendapat ceramah no jutsu dari gadis berambut pink. Dia berkata tindakan Cheng di tempat dan situasi saat ini hanya menggundang kematian untuknya sendiri. Cheng pun sadar andai saja tidak ada orang yang membantunya saat ini, mungkin dia sudah kehilangan nyawanya. Sementara orang-orang biasa terus saja merengek meminta pertolongan pada para petualang. Cheng pun mencoba untuk menenangkan situasi. Teori saat ini yang paling tepat tentang portal adalah hipotesis cermin dimensi tinggi. Portal itu seperti cermin berdimensi lebih tinggi, itu hanya memproyeksikan latar belakang era, mitos, cerita, dan lain-lain yang tercermin di dunia manusia ke ruang lain. Lalu seorang gadis meminta agar tidak melibatkannya dalam hal apapun. Dia memegang status tinggi di konsorsium, pasti seseorang akan tahu dia dalam masalah, dan bantuan akan segera datang. Tentu saja orang-orang yang bukan petualang langsung cari muka sama dia mendengar itu. Sikap mereka yang berubah 180% tentu membuat Cheng dan si pena memasang wajah konyol mereka. Dua serigala yang sendirian. Apakah strategi ini akan benar-benar baik-baik saja? Si pena pun membalas sebenarnya ada 3 sih. Tapi tiba-tiba saja misi dimulai dibarengi dengan kemunculan Putri Kata. Tentu saja semua orang langsung terkejut. Apalagi pria kekar yang sebelumnya sangat semangat mendapatkan ciuman dari sang putri. Tapi setelah melihat sang putri wajahnya langsung pucat. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk mengekspresikan kekecewaannya. Tapi kejadian tidak terjadi. Di mana pria kekar itu dalam sekejap mata langsung tewas. Tentu saja kejadian itu sangat mengejutkan semua orang. Dia tewas hanya karena tidak sopan di hadapan Tuan Putri. Menyadari sedikit saja tindakan gegabah akan mengakibatkan hukuman mati, Cheng langsung berteriak memperingati semua orang untuk tidak bertindak ceroboh. Tapi semua itu terlambat. Di mana 2 orang bawahan pria kekar mencoba menyerang Tuan Putri dan hasilnya mereka lenyap seketika. Cheng pun menyadari bahwa penjara bawah tanah ini memiliki aturan mutlak. Kejadian itu membuat semua orang menjadi panik dan berhamburan untuk lari. Sementara si kembar malah tersenyum dan menganggap kejadian ini semakin menarik. Cheng pun menganggap kejadian yang menimpa ketiga orang itu adalah dari tindakan mereka terhadap Tuan Putri. Lalu si pena mengatakan, dia sadar ini bukan hanya portal biasa, ini adalah ujian kuno para dewa. Sistem di dunia bawah bosa berjalan dengan stabil karena ketuhanan masih ada. Tapi bukan itu yang terjadi di sini. Dunia dongeng yang disebut ini memiliki keilahian yang hancur. Jati sistemnya tidak lengkap dan mungkin ada bug. Dia tidak yakin bagaimana ini akan berakhir. Pena lalu memberi saran agar Cheng tidak memperdulikan hidup orang lain dan fokus menjaga dirinya sendiri. Orang-orang yang berlarian pun mulai terbantai satu persatu. Cheng pun berlari untuk mencegat orang-orang yang ingin kabur. Dia mengatakan kalau pergi sekarang berarti kalian akan benar-benar mati. Cheng pun mencoba menjelaskan pada semua orang tentang aturan mutlak yang mungkin ada di sana. Jika mereka meninggalkan tempat ini, berarti mereka meninggalkan misi dan itu akan membuat semua orang akan mati. Tapi ide Cheng diperdebatkan oleh gadis pejabat satu ini. Apa kita harus mempercayai kata-kata petualang level 4 dan bagaimana jika kata-katamu itu salah? Cheng lalu menantang balik gadis itu. Baiklah silahkan pergi kita lihat apa yang akan terjadi. Tentu saja gadis itu langsung ciut ditantang begitu. Perkataan Cheng pun dibela oleh gadis berambut pink dan mengingatkan semua orang tentang kematian ketiga orang sebelumnya. Gadis itu pun memuji keberanian Cheng, berkat dia semua orang selamat. Orang-orang pun mulai bertanya apa mereka harus menerima misi itu. Pada akhirnya mereka semua pun menerima misi itu. Setelah menerima misi baru muncul notif yang memberitahu aturan jebakan, yaitu bila pemain yang tidak menerima misi dalam waktu 15 menit akan mati. Tapi tiba-tiba saja ruangan itu pun mulai bergetar hebat dan kepanikan pun kembali terjadi. Itu adalah pertanda bahwa misi telah dimulai. Tugas untuk menyelamatkan kerajaan dari krisis dan meminta mereka untuk mengalahkan sekawanan serangga. Kini monster-monster serangga dengan jumlah yang tidak sedikit serta ukuran yang tidak normal pun muncul di hadapan mereka. Cheng pun hanya menunduk dan terdiam. Si pena pun tertegun melihat sikap Cheng anak ini. Tidak mungkin.
Sementara Cheng berpikir, terakhir kali dia tidak memiliki kekuatan dan banyak orang tidak selamat, dan kali ini bahkan orang biasa pun terlibat. Sekarang dia punya kekuatan untuk bertarung, jadi dia bisa melindungi orang-orang agar tidak mati sia-sia. Dia harus melakukan sesuatu.